Sementara aksi seorang mak-mak mencuri di sebuah toko aksesoris di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak aksesoris saat penjaga toko sedang sibuk. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian di sebuah toko aksesoris yang berada di Jalan Manggis, Pasar Panorama, Kota Bengkulu. Pelaku, mak-mak dengan ciri-ciri menggunakan kerudung hitam dan baju berwarna pink, mengambil satu kotak aksesoris dari dalam etalase kaca. Mak-mak ini lalu menggasak gelang manik-manik dalam kotak dan memasukkannya ke dalam tas. Pelaku pun pergi tanpa membeli barang apapun. Saat kejadian, penjaga toko menyatakan pelaku tak jadi membeli dan mengembalikan kotak yang ternyata telah kosong. Mata juga di sini lagi rame. Terus tiba-tiba ibu tuh dia naruh ini di sini gitu. Tapi kami nggak tahu kan. Udah tuh dia ngomong nggak jadi deh gitu katanya. Terus kami ngehnya itu boxnya ada tapi isinya nggak ada. Iya. Terus dicek CCTV ternyata ya dia ngambil masukin ke dalam tasnya. Meski kerugian yang diderita tak besar, namun video mak-mak mengutil aksesoris ini viral di media sosial. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pakaian dalam wanita kian marak di Jakarta. Di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, seorang pria pengendara motor mencuri pakaian dalam wanita. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV tampak seorang pria pengendara motor melewati gang kemudian berputar-putar arah di Jalan Jomas, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Saat situasi aman, si pelaku berhenti dan langsung mengambil satu pakaian dalam wanita yang sedang dijemur lalu tancap gas. Menurut korban, aksi pencurian pakaian dalam wanita kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir dan membuat warga sekitar resah. Pelaku berapa orang? Satu naik motor dia. Warga sini bukan? Kayaknya sih bukan. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Wanita. Ada berapa korbannya Bu di daerah sini? Dengar sih situ ada juga, situ juga ada. Meski korban tidak melaporkan ke pihak kepolisian, namun warga berharap pelaku jera mencuri pakaian dalam. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Jembrana, Bali dijadikan tumbal untuk mencari kekayaan dengan cara dicabuli hingga hamil. Kini kedua pelaku telah diamankan polisi. Dua pelaku persetubuhan anak di bawah umur digelandang petugas di Polres Jembrana, Bali. Kedua pelaku yakni KAS, 24 tahun wanita asal Kecamatan Mendoyo, dan HRY, 51 tahun pria asal Banyuwangi, Jawa Timur. Keduanya bersepakat mengorbankan seorang anak baru gede ABG untuk dijadikan tumbal mencari kekayaan. Kasus ini berawal dari perkenalan KAS dengan tersangka HRY. HRY mengaku bisa mengobati dan membuat orang menjadi kaya dengan syarat mencarikan darah perawan. KAS pun membawa korban 14 tahun sebagai tumbal. Korban dibawa ke sebuah hotel dengan dalih membuka aura dan menjalani mandi kembang lalu disetubuhi. Korban sempat menolak namun diancam disantet. Aksi cabul dilakukan hingga 5 kali dan korban hamil 30 minggu. Di sana dikatakan, oke, kalau mau kaya, nanti harus saya mandikan kembang dulu. Mandikan kembang, sempat harus dicek keperawanannya, masih perawan atau enggak sekarang ya. Akhirnya begitu mau dicek keperawanan. Atas kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, perkakas alat spiritual, serta pakaian. Polres Jembrana saat ini sedang mendalami kemungkinan adanya korban lain. Kepada warga atau masyarakat yang menjadi korban bisa melapor ke Polres Jembrana. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. 3 anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara mendapat sanksi dipecat dengan tidak hormat. Ketiganya terbukti melanggar disiplin dan kode etik Polri dengan memakai narkoba dan izin tanpa keterangan. Upacara resmi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat
kepada 3 anggota Polri dipimpin Kapolres Metro Jakarta Utara di halaman Mapolres. Ketiganya yaitu MYS dan R berpangkat brigadir bertugas di Samapta terlibat kasus narkoba. Dan Brigadir S bertugas di Setelkam Polres Metro Jakarta Utara melakukan pelanggaran disiplin karena mangkir dalam tugas. 3 anggota polisi yang diberhentikan tidak hadir dan hanya diperlihatkan foto yang diberikan tanpa tanda coret. Sanksi tegas diberikan untuk mewujudkan institusi Polri yang bersih, profesional, dan menjunjung asas kepastian hukum dan keadilan. Dua rumah di Sukabumi, Jawa Barat dirobohkan dan dibakar warga. Aksi dipicu lantaran warga geram melihat kedua rumah tersebut diduga kerap dijadikan tempat mesum. Sebuah rumah yang ditinggali seorang janda dan pasangan kumpul kebonnya di Kampung Neglasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ludes dibakar warga. Tak hanya dibakar, warga yang geram juga merobohkan rumah yang kerap dijadikan tempat praktek prostitusi penghuninya. Sebelum dibakar, warga sudah memperingatkan penghuni rumah, namun tak dihiraukan. Ternyata di sini dipergunakan prostitusi juga, Pak. Sejak kapan Pak ini berdiri bangunan ini, Pak? Kalau bangunan ini kurang lebih ada sih 2 tahunan, 2 tahun lebih lah kayaknya ya. Cuman untuk dimanfaatkan 5 bulan terakhir lah. Sementara itu penghuni rumah bersama pasangannya telah diusir warga agar tidak kembali lagi ke lokasi tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Petugas gabungan merazia para penjual rokok ilegal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan bungkus rokok ilegal dari berbagai merek turut disita dari sejumlah warung. Warung penjual rokok di Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dirazia petugas gabungan dari Satpol PP, Bea Cukai, dan TNI Polri Senin siang. Hasilnya ratusan bungkus rokok yang mereka jajakan ternyata tidak dilengkapi dengan cukai. Petugas langsung menyita ratusan bungkus rokok tersebut. Razia ini sengaja dilakukan sekaligus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mau lagi menerima rokok ilegal yang dijual. Sebab selain merugikan negara, penjualan rokok ilegal juga bisa membuat penjualannya diproses secara hukum. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi Selasa siang. Meski gunung alami letusan, aktivitas tambang pasir di jalur besuk Kobokan masih berlangsung normal. Beginilah detik-detik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur alami letusan disertai guguran material vulkanik pada Selasa siang. Guguran material vulkanik ini juga terlihat meluncur dari kawah Jonggring, Saloko. Berdasarkan data periodik pos pengamatan hingga pukul 12 siang, Gunung Semeru alami 7 kali letusan dengan tinggi kolom abu 400 meter hingga 800 meter dari puncak. Erupsi ini masih agak kecil. Jadi tetap kita sebagai BPD, peran BPD ataupun warga sekitar sana. Sementara itu, meski Gunung Semeru erupsi, aktivitas tambang pasir di Besuk Kobokan masih berlangsung normal. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk tetap waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ledakan terjadi saat kebakaran hebat melanda sebuah gudang tiner di Surabaya, Jawa Timur. 6 orang terluka dalam peristiwa itu. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tiner di Jalan Kalianak 55 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api terus membesar karena banyak drum dalam gudang berisi tiner yang meledak. Menurut pekerja gudang, ada 6 orang menjadi korban luka bakar. 3 orang terluka parah dan 3 orang luka ringan. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Para pekerja sempat mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, api kian membesar.
Untuk padamkan api, lebih dari 27 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Itu posisinya di mana, Pak? Posisinya di mana ya? Ada beberapa orang yang terluka. Yang terluka hanya 50%. Kini korban luka bakar dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah ludes terbakar di permukiman padat penduduk di kawasan Cipupur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa sore. Kobaran api meludeskan sebuah rumah warga di Jalan Cibubur 1, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa sore. Warga sekitar pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tak merembet ke bangunan lain. Api diduga akibat korsleting dari colokan listrik, kemudian mengenai kasur hingga meludeskan seluruh bangunan rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan terjunkan 7 unit mobil damkar. Eksekusi rumah tinggal oleh jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Pengasinan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Pihak termohon mengklaim adanya banyak perbedaan dalam keputusan pengadilan di mana ada kesalahan ketik alamat objek, namun tetap dieksekusi. Usai pembacaan penetapan eksekusi, sejumlah massa dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek dan mendorong pagar rumah termohon eksekusi di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam eksekusi ini, massa dari pihak jurusita pengadilan berhasil merobohkan pagar rumah. Massa pun langsung masuk dan langsung mengeluarkan seluruh barang milik termohon secara paksa. Eksekusi yang mendapat perlawanan dari termohon eksekusi yang berujung ricuh ini dipicu karena adanya banyak perbedaan. Di antaranya alamat objek eksekusi dan jadwal pelaksanaan eksekusi yang dilakukan lebih awal. Dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Kami panggil pun orang itu tetap datang dengan alamat yang sama kami kirim suratnya. Tiba-tiba di ujungnya hanya membaca soal alamat yang salah. Sementara kuasa hukum termohon menilai bahwa pelaksanaan eksekusi terjadi penyelundupan hukum, di mana eksekusi sudah didesain sedemikian rupa. Ada penyelundupan, tapi kita melihat gross kesalahan itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Selanjutnya pihak termohon akan melakukan sejumlah upaya dalam memperjuangkan haknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV berplat Dinas Polri diduga digunakan kampanye oleh seorang caleg DPR RI di Tangerang, Banten. Setelah viral di media sosial, polisi turun tangan memanggil caleg tersebut untuk klarifikasi. Mobil SUV berplat Polri dan mobil berlogo partai berjalan perlahan diikuti beberapa orang di Jalan Raya Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah seorang menempelkan stiker di sebuah gerobak milik warga, sementara 2 orang lainnya berjalan sambil membawa alat peraga kampanye. Setelah videonya viral, polisi memanggil pemilik yang merupakan caleg DPR RI untuk klarifikasi. Selain diberi sanksi tilang, plat dinas polisi dan lampu strobo yang terpasang di mobil milik caleg DPR RI ini pun dicopot. Polisi kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu dan Bitropam untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor, selanjutnya berkaitan dengan kendaraan yang digunakan nanti akan diklarifikasi oleh Bapak Zulfikar, termasuk latar belakang mengapa sampai terjadi kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran pidana pemilu. Tentang peristiwa ini terjadi, tentu saya manusia biasa, tidak luput atas kehilafan dan kealpaan, mohon dimaafkan.
Zulfikar menambahkan mobil berplat polisi itu merupakan mobil pribadinya dan bukan mobil dinas kepolisian. Zulfikar menyebut plat Polri yang digunakan di mobilnya didapat secara resmi. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya. Hakim menilai penetapan Firly sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, Hakim Tunggal Imelda Herawati menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan karena merupakan materi pokok perkara. Hakim menilai penetapan Firly sebagai tersangka sudah sesuai ketentuan. Mulai di hari Senin hingga hari ini. 7 hari dan kita melalui sebuah proses tahap demi tahap. Peraturan yang kami miliki, hukum yang mengatur terhadap proses mulai dari penyelidikan hingga penyidikan pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Pemirsa, ikan segar diolah menjadi sebuah sajian penggugah selera khas Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Ikan tokoli namanya. Memiliki cita rasa kuah yang gurih dan segar yang berasal dari buah tikala khas Banggai. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini saya berada di Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Tahu nggak sih kalau misalnya Banggai Laut itu terdiri dari 94% perairan dan 6% daratan. Nggak heran sih kalau misalnya Banggai Laut ini punya hasil laut yang sangat melimpah. Nah, ini sekarang ada ibu-ibu yang lagi masak hasil kekayaan laut tersebut. Kita intip keseruannya yuk. Menyajikan olahan ikan nan segar langsung dari lautan. Ratusan ibu-ibu kelompok PKK dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banggai Laut ini sangat antusias dan semangat mengikuti acara kuliner di Festival Tumbe 2023. Hasil laut yang melimpah ruah membuat Banggai Laut dijuluki sebagai tempat pengolahan ikan yang higienis. Tak heran jika tangan para ibu-ibu ini dengan cekatan meramu berbagai olahan ikan menjadi sajian kuliner yang istimewa. Ada yang dibakar maupun dimasak dengan kuah yang dikenal dengan sebutan ikan tokoli yang merupakan makanan khas Banggai Laut. Olahan ikan dipadukan dengan beragam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, cabai, dan bumbu lainnya. Yang membedakan ialah campuran tikala, tanaman khas Banggai Laut yang mempunyai cita rasa kuah ikan tokoli ini menjadi lebih segar. Kami dari Dinas Pariwisata menyiapkan untuk semua kelompok yang terdiri dari 46 kelompok. Setiap kelompok itu kita membagikan 2 kilo, di mana ikan yang kami siapkan itu ikan yang sangat berkualitas. Itu ikan batu yang ada yang dinamakan ikan kakap, ikan geropa, dan ikan katamba. Ya, tentunya perasaannya sangat excited ya, semangat. Jadi karena kami dari PKK desa, jadi memang harus dipacu agar semangat yang harus kami ciptakan di dalam sini ya. Selain ikan tokoli, makanan khas Banggai Laut lain turut disajikan, seperti nasi jaha, lumu-lumu, kukus gula merah, payot, dan salangga. Rasa kekeluargaan makin terasa setelah seluruh hasil masakan disantap secara bersama-sama. Dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Ismalia Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, biasanya kita mengkonsumsi cabai dalam sambal atau sebagai pelengkap sayuran. Nah, siapa sangka cabai ternyata bisa menjadi camilan unik, yakni keripik cabai. Nah, seperti apa ya kira-kira rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Keripik tempe, pisang atau tahu.
itu sudah biasa kita temukan. Di Desa Karangsari, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok ibu mengolah cabai menjadi keripik gurih dan renyah. Pertama, adonan tepung dicampur dengan campuran bumbu bawang putih, ketumbar, garam, dan penyedap rasa yang sudah halus. Setelah itu, irisan cabai dilumuri adonan tepung berbumbu lalu digoreng dengan api sedang. Untuk menghasilkan tekstur kriuk, penggorengan dilakukan 2 kali. Rasa pedas, gurih, dan renyah membuat siapa saja yang mencobanya seakan tak mau berhenti mengemilnya. Keripik cabenya itu terbuat dari cabai khas Dieng yang ada di dataran Dieng. Karena saat panen raya itu harga jualnya murah, bisa ya 6.000 gitu kan. Makanya kita berinovasi membuat keripik sehingga menambah nilai jual. Untuk mengembangkan usahanya, para ibu yang tergabung dalam kelompok binaan PNM Mekarsari Banjarnegara diberi pelatihan memasarkan produk. Ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap UMKM lewat holding Ultra Mikro untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan BUMN yang fokus melayani pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Bagaimana penjualannya, kami pun akan menyediakannya. Jadi silakan berproduksi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa memberi nilai lebih, ya, menambah nilai ekonomis sehingga membawa manfaat untuk semuanya. Melalui pemasaran online, keripik cabai yang dijual mulai dari Rp30.000 hingga Rp150.000 ini pun sudah laku terjual hingga Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut libur Natal dan Tahun Baru, karakter animasi Kiko kembali hadir menjumpai penggemarnya. Para penggemar bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dalam acara Kiko Christmas Adventure yang diadakan di Kota Solo, Jawa Tengah. Karakter serial animasi Kiko kini hadir di Park Mall Solo, Jawa Tengah. Para penggemar bisa meet and greet serta sing and dance langsung dengan karakter Kiko, Lola, dan Polly. Kehadiran Kiko menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan berlangsung selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, antara lain ship inflatable, giant pool, dan trampolin. Ini adalah satu karya anak bangsa yang mestinya bisa memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga di rumah. Bahwa kita juga memiliki kartun atau animasi yang sangat baik dan bagus sekali dan bisa memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita. Kebetulan banget Kiko akan ada season 4 di tahun 2024 dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik karena akan ada di dunia universe yang berbeda. Acara Kiko Christmas Adventure juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Pengunjung juga bisa mengikuti coloring competition, singing competition, dan fashion show. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria terlibat keributan dengan seorang pemuda di perumahan Lipo Village. Aksinya terekam kamera dan viral. Kevin di perumahan Lipo Village, Jalan Taman Paris 1, Cibodas, Kota Tangerang, Banten, terekam kamera. Pelaku tidak terima ditegur korban saat mobil pelaku menabrak mobil korban yang sedang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku yang emosi langsung menampar korban kemudian pergi. Menurut korban, saat itu pelaku mau keluar parkiran dan menyerempet mobilnya. Karena suara benturan terdengar dari dalam rumah, korban mengecek mobilnya yang ternyata lecet. Saat itulah pelaku merasa tidak terima dan menampar korban. Saya udah sadar, cuman ya udah saya lihat ke dalam kan, dianya mau keluar. Saya kira kan dia yang nabrak kan minimal dia minta maaf atau apa ya kan. Kirain dia keluar mau ngomong, ternyata dia langsung nampar saya sambil ngomong, kamu kayaknya nggak sopan ya, kamu kayaknya nggak sopan gitu. Korban pun telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Tangerang Kota. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Di Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial, seorang wanita muda membakar ijazah asli milik mantan pacarnya. Kejadian dipicu masalah sepele, lantaran korban tidak mengembalikan helm milik pelaku. Inilah video yang viral di media sosial saat seorang wanita muda membakar ijazah asli mantan pacarnya di Tangerang Selatan, Banten. Usut punya usut, pelaku membakar ijazah mantannya ini karena kesal helm miliknya tak kunjung dikembalikan. Diketahui sebelum kejadian pembakaran keduanya terlibat cekcok. Bahkan pelaku yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini juga sempat melontarkan kata-kata kurang mengenakan kepada korban. Ya sakit hati dengar perkataan dia. Itu di situ singkat cerita helm dia posisi ada di saya nih di kiri, langsung saya bawa, ya kemakan emosi lah, ego sendiri lah ya. Setelah itu gak lama ada cekcok lah ya di obrolan itu. Dia bilang ke saya, gimana kalau tukeran aja sama ijazah kamu. Pihak kampus mengaku siap membantu dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan korban. Selanjutnya korban berencana melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo mengikuti ibadah Natal bersama Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Ibadah Natal bersama ini menjadi momen pemersatu dan bersama-sama membangun bangsa. Lagu pujian dilantunkan dalam perayaan ibadah dan Natal Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi IKKBL di Kabupaten Tangerang, Banten. Perayaan Natal kali ini mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, serta subtema IKKBL bersatu menuju Nias maju dan sejahtera. Ibadah Natal ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo mengajak para pemimpin untuk melayani dengan perbuatan positif. Jadi tema yang saya angkat itu kita harus menerapkan servant leadership. Servant leadership itu pemimpin yang melayani. Nah, jadi orientasinya itu bagaimana kita bisa berbuat positif kepada yang lain, yang kita punya kapasitas. Kalau ini diterapkan di Indonesia, saya rasa Indonesia akan cepat maju. Nah, jadi tadi itu yang saya angkat tentunya dengan mengutip beberapa ayat di Alkitab. Dari kami sih memberi pesan bahwa momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan. Momen Natal ini adalah momen yang mempersatukan kita semua di tengah-tengah keadaan perpolitikan di nasional, tapi kami yakin dengan Natal ini kembali kita bersatu, duduk bersama untuk memikirkan Indonesia yang sejahtera. Perayaan Natal ini juga diharapkan menjadi momentum pemersatu dan bersama-sama untuk membangun bangsa dan khususnya Pulau Nias. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 di ibu kota jelang Natal dan Tahun Baru membuat ratusan warga kembali mendatangi posko vaksinasi gratis yang tersebar di DKI Jakarta. Warga mengaku sengaja melengkapi vaksin dosis keempat dan kelima lantaran takut kembali terpapar virus corona. Ratusan warga terus berdatangan di posko vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kantor Dinas Kesehatan Jalan Kesehatan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri panjang dalam waktu yang cukup lama demi mendapatkan jatah vaksinasi COVID-19 dosis keempat dan kelima. Sejumlah peserta mengaku sengaja melengkapi vaksinasi dosis lantaran takut kembali terpapar virus corona saat melakukan perjalanan keluar kota saat libur panjang sekolah Natal dan Tahun Baru. Meningkatnya kasus COVID memang disebabkan beberapa faktor, di antaranya iklim pancaroba yang membuat daya tahan tubuh seseorang menurun hingga mudah terpapar. Dari teman saya yang kebetulan memang pegawai Pemprov DKI. Oh gitu, ini untuk vaksinnya berapa nih Mbak? Ini yang booster kedua. Udah booster kedua? 4 berarti. Tapi kenapa COVID-19 di Indonesia itu meningkat? Itu setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena musim pancaroba, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan ini membuat imunitas manusia menjadi lebih rendah.
Meski pemerintah tidak melakukan pembatasan mobilitas, namun masyarakat diimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Usai safari politik di Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri Food and Agriculture Summit 3 dan dialog calon Presiden RI 2024-2029 di IPB Convention International Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Ganjar menyampaikan program untuk mengkaji ulang syarat usia yang tertera pada lowongan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Pernyataan ini juga menjawab pertanyaan terkait syarat lowongan kerja yang umumnya dipatok minimal berusia 25 tahun. Review kita carikan yang pas ya. Saya kira nggak ada kok pembatasan, beberapa di negara maju juga bisa kok. Mungkin tesnya bukan soal usianya kali ya, kondisi fisik masing-masing gitu. Saya kira informasi ini pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan buruh, penting untuk kita review itu. Oke ya. Sementara menjelang debat pertama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan cawapres pasangannya Mahfud MD telah siap menjalani debat. Tim ekonomi dari Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud juga telah menyiapkan sejumlah materi. Capres Ganjar Pranowo memastikan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD telah siap menjalani debat pada Jumat pekan ini. Jelang debat kedua Pilpres 2024 khusus calon wakil presiden, tim ekonomi dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud telah menyiapkan sejumlah materi. Ganjar menilai pasangan cawapresnya Mahfud MD merupakan sosok yang rendah hati dan pintar, sehingga Mahfud MD dinilai dapat memahami persoalan cukup mudah dan belajar dengan cepat. Ada tim ekonomi kita yang sudah menyiapkan beberapa materi. Pak Mahfud orangnya humble, beliau orang yang sangat smart, memahami persoalan cukup mudah, bukan berarti nggak punya pengalaman, karena beliau orang yang belajarnya sangat cepat. Sehingga beberapa konsepsi disampaikan dan bahkan beliau meminta kasih dong masukan-masukan yang sifatnya teknis. Besok kan ada ekonomi ya, makronya, politik anggarannya, ya beliau pernah jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, beliau memahami soal ini. Rasanya tidak akan terlalu sulit, beliau jauh lebih siap. Dikagumi banyak ibu-ibu, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, bersolawat bersama warga di Pondok Pesantren Al-Badru Alaina, Ngantru, Tulung Agung, Jawa Timur. Atikoh pun menyampaikan program pasangan Ganjar Mahfud dalam memperjuangkan perempuan dan anak. Disambut meriah dengan sholawat, Siti Atikoh Ganjar bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Badru Alaina di Tulung Agung, Jawa Timur. Wanita yang dikagumi para ibu-ibu ini pun mengajak warga dan santri Pondok Pesantren untuk bersholawat. Sosoknya yang ramah membuatnya selalu disebut sebagai calon ibu negara yang mengayomi masyarakat dan memiliki jiwa keibuan. Menjadi garda terdepan memperjuangkan perempuan dan anak, Siti Atikoh Ganjar didampingi relawan perempuan dan anak RPA Perindo. Ketua Relawan Perempuan dan Anak RPA Perindo, Jin Latumahina mengatakan, program pasangan calon Ganjar Mahfud terkait memperjuangkan perempuan dan anak banyak memiliki keterkaitan dengan misi relawan perempuan dan anak RPA Perindo. Partai Perindo sebagai partai pengusung paslon Ganjar Mahfud pun mendukung penuh inisiasi Siti Atikoh Ganjar sebagai cermin perempuan Indonesia. Sebelumnya Siti Atikoh didaulat menunggang dan menari di atas gajah saat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, Senin sore. Kehadiran Siti Atikoh di lapangan Arjowinangun ini disambut meriah dalam pentas gajah-gajahan dan diarak warga untuk melakukan safari politik. Atikoh pun mengapresiasi reog yang telah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya asli agar tidak diklaim oleh negara lain. Dari Tulungagung dan Ponorogo, Jawa Timur, Jen Cahyani, Tri Yulianti, iNews melaporkan. Sementara calon wakil Presiden Mahfud MD menghadiri dialog kebangsaan bersama pimpinan pesantren se-Banten yang berlangsung di Kota Serang, Banten.
Calon presiden dari Partai Perindo ini menegaskan pesantren memiliki andil besar bagi negara sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pesantren dan juga semua yang terlibat dalam jalannya pesantren. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, melanjutkan kampanye dan safari politiknya dengan menghadiri dialog kebangsaan bersama pimpinan pesantren se-Banten di Kapura Indra Functional Hall, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Narasumber dialog kebangsaan bertema jaminan hukum terhadap kesejahteraan pondok pesantren ini menyampaikan pesantren merupakan salah satu bagian penting dan memiliki andil besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pesantren juga melahirkan para pejabat negara hingga tokoh bangsa seperti mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pesantren itu salah satu elemen bangunan nasionalisme kita, sehingga pesantren harus terus maju di garda terdepan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Untuk itu, untuk kesekian kalinya saya mengatakan ustadz-ustadz di pesantren, di madrasah-madrasah, dan orang-orang pesantren yang kemudian banyak menjadi marbot penjaga masjid akan kita perhatikan kesejahteraannya. Mahfud MD menambahkan, orang-orang yang terlibat dalam mencetak bibit unggul santri hingga tokoh besar di Indonesia harus diperhatikan. Karena acapkali para ustadz, guru ngaji hingga guru madrasah tidak mendapat gaji yang layak. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihadiri ribuan simpatisan dan relawan hingga kader dan partai pendukung. Ribuan simpatisan dan pendukung dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menyambut kedatangan calon presiden Anies Baswedan. Kampanye calon presiden nomor urut 1 ini dipusatkan di Stadion 17 Desember atau Gor Turide, Mataram, Selasa siang. Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan menggaungkan semangat perubahan dan mengajak masyarakat NTB untuk memilih pasangan Amin, Capres-Cawapres nomor urut 1 untuk Indonesia berkeadilan dan lebih maju. Kita berkumpul di sini bukan sekedar berkumpul untuk saling jumpa. Perhatikan, kita berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa Nusa Tenggara Barat siap menjadi penggerak perubahan Indonesia. Siap menggerakkan perubahan. Siap yang terdepan. Anies Baswedan menyatakan optimis perubahan dapat diwujudkan dan dimulai dari NTB. Anies pun meminta masyarakat pendukungnya untuk memenangkan tidak hanya dirinya, melainkan juga caleg dari partai pendukung dan pengusung pasangan Amin, yakni Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Capres Prabowo Gibran mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI yang dideklarasikan dalam Rakernas di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya dalam debat Cawapres mendatang. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dalam deklarasi yang digelar rapat kerja nasional di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo hadir secara virtual karena mendadak dipanggil Presiden. Ia menyampaikan akan berjuang untuk mencapai swasembada pangan. Saya memperingati seluruh bangsa Indonesia agar kita harus swasembada pangan. Sudah saya anjurkan sejak lama adanya industri pertanian. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap untuk beradu argumen dengan kandidat calon wakil presiden lain, yakni Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Keraton sama Balai Kambang ini besok. Ya, Mau kesiapan debat, Mas? Udah. Ya, makasih ya. Balik kapan? Aku targetnya mangkat sih ya. Debat Cawapres rencananya akan diadakan pada 22 Desember mendatang dan disiarkan secara langsung. Dari Semarang dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memberikan tanggapan terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Ajudan Menteri Pertahanan Mayor Teddy yang hadir dalam debat perdana Capres beberapa waktu lalu. Ajudan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi sorotan lantaran hadir dalam debat Capres perdana. Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, nampak Teddy terlihat duduk dalam barisan pendukung Prabowo. Teddy juga nampak mengenakan pakaian dengan warna yang sama dengan pendukung Prabowo. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Rahmat Bagsyam, menyatakan kehadiran perwira TNI aktif Mayor Teddy yang hadir bukan sebagai tim kampanye, melainkan sebagai petugas pengamanan Menhan Prabowo Subianto. Namun pihak Bawaslu juga masih berkoordinasi dengan KPU dan TNI. Tentang pemilihan umum sehingga kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan. Namun untuk hal-hal yang lainnya tentu kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI. Pemirsa, tingginya harga sembako di pasaran mendapat perhatian calon anggota legislatif Partai Perindo dengan menggelar bazar murah sembako untuk warga Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, caleg DPR RI dari Partai Perindo, Andi Asmara, mendapat dukungan saat hadir di tengah silaturahmi tasyakuran keluarga di Palembang, Sumatera Selatan. 1.000 liter minyak goreng disediakan dalam kegiatan Bazar Murah Partai Perindo yang digelar di Gedung Serbaguna, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan Bazar Murah ini untuk mendekatkan diri dan silaturahmi para caleg Partai Perindo dengan warga sekaligus mensosialisasikan program unggulan Partai Perindo. Kami mengadakan Pasar Murah bertujuan menekan angka inflasi di Kota Surabaya dan baru warga Surabaya bisa di Kecamatan Sukomanunggal ya mendapatkan bantuan dan mereka bisa memasak keluarga. Ingin memberikan kontribusi lah terhadap ketahanan pangan, di mana sekarang kita bisa tahu minyak, beras dan lain-lain itu naik semua. Bahan-bahan pokok sembako naik semua. Jadi kami dengan kegiatan inilah kami bisa membantu masyarakat. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 Partai Perindo, Andi Asmara, didoakan lolos masuk Senayan dan duduk sebagai wakil rakyat. Doa diberikan saat menghadiri silaturahmi tasyakuran keluarga di Gedung Serbaguna Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi mohon dukungannya, mohon restunya, insya Allah saya menjadi salah satu anggota Dewan DPR RI, saya juga akan tetap membawa kebaikan untuk warga dan untuk kota Selatan. Beliau orang yang sedang mengikuti kontestasi ya, untuk menjadi anggota Dewan DPR RI, ya semoga saja. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD ini akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.